ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa video online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para tersangka tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang proses hukum. Jadi sekali lagi, itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak dia baru mengetahui setelah kasus itu sedikit kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting bagi saya, itu sudah sangat membuktikan. Ujar pengadilannya, sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Sudah 13 saksi. Ibu Bapak ya, ini sidang sampai malam sudah diperiksa 13 orang saksi. Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang nyata-nyata melihat langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung bahwa Pak Hasto terlibat di dalam 2 perkara, yaitu kasus suap sebagai pemberi dan perkara perintangan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Bayangkan kerugian itu mencapai ratusan triliun terkait judi online ini. Tetapi sangat berbeda sekali penanganannya ya terkait Hasto dan Budi Ari. Yang Hasto Kristanto bukan pejabat negara, bukan pejabat BUMN dan lain sebagainya. Dan kasusnya pun suap menyuap itu juga di bawah 1 miliar, tetapi dikejar habis sampai seperti ini ya. Bahkan dari ketua KPU juga menjadi saksi, bahkan penyidik KPK pun yang menurut saya sangat wow sekali juga dijadikan saksi. Ini kan sangat wow sekali ya. Terlihatlah kalau Hasto Kristanto dikejar-kejar, bahkan menurut saya itu kasus yang menurut saya sangat ya receh sekali lah. Kalau kita lihat dari sini ya sudah terlihat jelas lah. Kalau menurut saya itu ada yang setidaknya dibeda-bedakan lah antara yang ikut koalisi dan yang di luar pemerintahan. Nah, terbukti dari kasus apa? Ya, kasus Budi Ari terkait judol dan Hasto Kristanto yang bahkan sampai saat ini ku juga gamang. Hasto itu apakah terlibat dalam suap menyuap atau terlibat dalam proses perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Dan bahkan sampai saat ini pun dari 13 saksi juga belum bisa mengungkapkan seterang-terangnya bahwa Hasto itu terlibat dalam suap menyuap atau bahkan merintangi penyidikan dan lain sebagainya, termasuk menenggelamkan HP. Bahkan sampai saat ini pun juga tidak terbukti. Nah, tetapi sangat berbeda sekali dengan Budi Ari ini. Apalagi pada saat lalu selaku Kemenkominfo ya yang ditugaskan untuk memblokir setidaknya situs-situs judi online, tetapi ada fakta yang mengejutkan. Nah, di situ ternyata bukannya diblokir, tetapi malah situs-situs judi online itu dilindungi. Bayangkan kerugian itu mencapai ratusan triliun terkait judi online ini. Tapi sangat berbeda sekali penanganannya ya terkait Hasto dan Budi Ari. Yang Hasto Kristanto bukan pejabat negara, bukan pejabat BUMN dan lain sebagainya. Dan kasusnya pun suap menyuap itu juga di bawah 1 miliar, tetapi dikejar habis sampai seperti ini ya. Bahkan dari ketua KPU juga menjadi saksi, bahkan penyidik KPK pun yang menurut saya sangat wow sekali juga dijadikan saksi. Ini kan sangat wow sekali ya. Terlihatlah kalau Hasto Kristanto dikejar-kejar, bahkan menurut saya itu kasus yang menurut saya sangat ya receh sekali lah, receh sekali, tetapi dikejar. Tetapi kalau Budi Ari ini sampai saat ini pun bahkan juga sudah disebut-sebut di sidang, bahkan sampai saat ini pun juga tetap aman-aman saja ya. Ya seharusnya diperiksa lah atau dijadikan saksi dibawa di sidang
terkait apa yang disanggah oleh Budi Ari. Konon katanya Budi Ari tidak terlibat atau tidak menikmati uang judi online dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat di fakta persidangan, menurut saya ya Budi Ari seharusnya ikut dipanggil biar semuanya jelas lah. Biar semua jelas dan hukum itu tidak hanya tumpul ke koalisi, tetapi juga tajam di koalisi. Ya seperti halnya Budi Ari di dalam pemerintahan, seharusnya juga hukum itu tajam dimanapun lah, di lawan politik atau bahkan di kawan politik. Seharusnya juga hukum itu tidak pandang bulu, ya seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Menurut saya dari Pak Prabowo Subianto itu sudah memperingatkan jauh-jauh hari ya, siapa yang bermain yang tidak benar, yang merugikan negara, yang merugikan masyarakat, itu akan ditindak oleh Pak Prabowo Subianto tidak pandang bulu. Ya semoga sajalah ucapan Pak Prabowo ini beneran ya. Nah tetapi kalau misalkan Hasto Kristanto mendengar atau mengetahui berita ini, pasti akan tertawa. Sangat berbeda sekali perlakuan penegakan hukum di lawan-lawan politik dan di dalam koalisi. Sangat berbeda sekali, terlihat betul di kasus Hasto Kristanto. Padahal kalau kita lihat dari 13 saksi itu tidak ada yang menyebut Hasto terlibat dalam perintangan atau bahkan suap menyuap. Seperti ini videonya. Sudah 13 saksi. Ibu bapak ya, ini sidang sampai malam sudah diperiksa 13 orang saksi. Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang nyata-nyata melihat langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung bahwa Pak Hasto terlibat di dalam 2 perkara, yaitu kasus suap sebagai pemberi dan perkara perintangan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi Majelis Hakim yang mulia, kalau memang tidak ada bukti, kalau memang kurang bukti, bahkan kalau ada keraguan, bebaskan Pak Hasto. Nah, menurut saya sudah jelas ya, Hasto Kristanto menurut saya tidak terbukti melakukan perintangan atau bahkan suap. Bayangkan, hanya di bawah 1 miliar. Tapi kalau judi online ini, kerugian yang diderita oleh masyarakat itu ratusan triliun. Jadi sangat berbeda sekali seharusnya penanganannya ya. Penanganannya harus sangat beda. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, nama Budi Ari itu masuk dalam dakwaan kasus mafia akses judol. Seharusnya biar hukum itu memang benar-benar tidak pandang bulu, seharusnya juga diperiksa ya Budi Ari ini ya. Jaksa mengungkap dugaan jatah 50% untuk Budi Ari saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus mafia akses judi online judol. Dugaan itu disampaikan jaksa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut sudah dibacakan dalam persidangan yang digelar pada Rabu 14 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan itu ada 4 orang yang duduk sebagai terdakwa, yaitu Zulkarnain, Adi Kismanto, Alwin Jabarti, Ki Emas, dan Muhdrijan alias Agus. Terdakwa melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Singkat cerita, Alwin bertemu dengan pegawai Kemenkominfo yaitu Zulkiflar. Dalam pertemuan itu, Alwin meminta agar Fakri menjaga 3 website perjudian online agar tidak diblokir Kemenkominfo selama 1 bulan dengan tarif 1 juta per website. Fakri pun menyanggupinya. Kemudian pada pertemuan kedua dan seperti itulah 21 website. Pada Juli, pengamanan website judi online itu terus berlanjut. Lalu pada 2023 Fahri mengenalkan Alwin, ya seperti itulah. Budi Ari disebut dapat jatah. Nama Budi Ari muncul ketika jaksa menjelaskan tentang peran Zulkarnain. Budi Ari disebut meminta Zulkarnain untuk merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data website perjudian online, bahwa pada sekira bulan Oktober 2023 terdakwa Zulkarnain diminta oleh saudara Budi Ari Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website. Jaksa mengatakan setelah itu Budi Ari menawarkan agar Adi mengikuti seleksi sebagai tenaga. Dalam proses seleksi tersebut terdakwa 2 Adi dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana, namun dikarenakan adanya atensi dari saudara Budi Ari, maka terdakwa Adi Kismanto tetap diterima. Singkat cerita, setelah Adi masuk menjadi bagian di Kominfo, misi penjagaan website judi online yang dipimpin Denden Terusik, sebab Adi kerap melakukan patroli website judi online dan melaporkan website itu ke tim takedown.
Hingga akhirnya Adi ini diajak kerjasama oleh Denden dan seorang bernama Mujrihan Alian Agus yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini. Adi diajak bertemu dan ditawarkan uang bagian yakni 20% dari keuntungan penjagaan. Denden mengatakan keuntungan penjagaan ini kisaran 1 miliar hingga 5 miliar. Adi pun menyetujuinya. Namun Adi meminta agar Agus dan Denden juga menemui Zulkarnain yang merupakan teman baik Budi Ari yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Hingga akhirnya mereka juga kerja dengan Zulkarnain. Dalam praktik penjagaan website judi online tersebut, terdakwa 4 Muhrizan alias Agus menawarkan bagian sebesar 3 juta rupiah per website online kepada Zulkarnain. Tak hanya Zulkarnain yang mendapat jatah, jaksa juga mengatakan Budi Ari juga mendapat jatah dari penjagaan ini sebanyak 50%, bahwa kemudian terdakwa Zulkarnain, Adi, terdakwa 4 alias Agus kembali bertemu di kafe perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta per website, serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi sebesar 20% dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Setelah kesepakatan ini, praktik penjagaan itu berlanjut hingga 2024, ada ratusan hingga ribuan website perjudian yang dijaga. Jaksa mengungkap pada Mei ada 3.900 website yang dijaga. Ribuan website itu berbagai macam orang. Total uang yang didapat dari penjagaan bulan itu sebesar 48 miliar. Wow, jadi seperti itulah. Ya, menurut saya Budi Ari juga sudah masuk ya kalau misalkan dibawa ke persidangan lah menjadi saksi atau semacamnya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.